Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kasiman Channel. Para pecinta wisata religi atau pecinta makam aulia yang berada di bumi Nusantara ini, kali ini saya berziarah di salah satu wali yang berada di Jawa Tengah, yakni Sunan Muria Sunan Muria atau yang dikenal dengan Raden Umar Said yang berada di Gunung Muria. Wali Songo terkenal dengan cara dakwanya yang lembut dan menyentuh hati seorang, sehingga agama yang meresap dalam diri seseorang tersebut dari hati ke hati dan tidak menimbulkan perpecahan. Wali Songo yang berjumlah 9 ini sangat berjasa dalam rangka syiar dan menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Kegigihan mereka dalam syiar Islam sangat luar biasa. Mereka tanpa pamrih dan ikhlas dalam mendidik dan mengarah warga masyarakat pada waktu itu. Salah satu anggota Wali Songo adalah Sunan Muria. Beliau sangat berjasa menyebarkan Islam di daerah Gunung Muria, yaitu di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria adalah anggota termuda dari Wali Songo. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Untuk itu, cara berdakwahnya mirip dengan ayahnya, yaitu melalui kesenian. Sunan Muria merupakan salah satu Sunan yang memiliki kesaktian dan kekuatan. Selain itu, beliau juga memiliki cara berdakwah yang lembut dan halus, berasal dari ajaran dari ayahnya. Pada kesempatan ini, wisata Nabawi akan mengulas tuntas geografi Sunan Muria, ajaran dan peninggalan beliau. Sunan Muria memiliki nama kecil yaitu Raden Prawoto. Beliau juga dikenal dengan nama Raden Umar Said, yaitu nama yang diberikan ayahnya di waktu kecil. Raden Prawoto adalah putra pertama dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Dewi Saroh adalah saudara dari Sunan Giri yang merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq. Dari Sunan Muria masih keponakan dari Sunan Giri. Beliau terkenal dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada masa Kesultanan di Demak. Raden Prawoto ini tinggal di Gunung Muria, tepatnya Puncak Colo, yang terletak di sebelah utara kota Kudus. Karenanya Sunan ini terkenal dengan Sunan Muria.
Sunan Muria memiliki pemecahan masalah yang selalu memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Beliau juga memiliki kemampuan seperti bercocok tanam, berdagang, dan melaut yang merupakan hasil dari interaksi yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya. Sikap beliau yang ramah dan suka membantu membuat beliau sangat disegani oleh seluruh masyarakat. Seperti beberapa tokoh dalam Wali Songo yang lain, Sunan Muria juga mengedepankan kelembutan pada saat berdakwah kepada masyarakat luas. Tidak hanya menyebarkan terkait kebaikan Islam, juga manfaat Islam dalam kehidupan. Pada dasarnya, budaya Islam sudah dianut oleh beberapa tradisi asli masyarakat. Namun mereka saja yang belum mengetahui bahwa tradisi tersebut adalah ajaran Islam. Wali Songo memiliki berbagai metode dalam berdakwah. Salah satu ciri khas Sunan Muria dalam berdakwah dalam menggunakan kesenian. Kesenian dalam hal itu menggunakan gamelan dan wayang. Beliau memperkenalkan Islam melalui gamelan dan wayang dalam bentuk cerita sehingga mudah dipahami dan diresapi oleh hati atau pada masyarakat umum. Melalui penampilan kesenian berupa gamelan dan wayang, beliau menceritakan berbagai kisah agama Islam dengan cara menyenangkan. Penonton yang notabene memiliki berbagai profesi seperti berdagang, nelayan, pelaut, dan rakyat biasa semakin memahami nilai-nilai Islam yang disampaikan oleh Sunan Muria. Dalam kisah wayang yang diceritakan oleh Sunan Muria ini memiliki cerita Islami yang dikombinasikan dengan bunyi gamelan yang menjadikan penonton semakin antusias dalam melihat kisah wayang yang diceritakan oleh Sunan Muria. Seperti Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga yang berdakwah mengundangkan kesenian seperti lagu-lagu Jawa. Sunan Muria juga berdakwah melalui kesenian dalam bentuk wayang dan gamelan. Beliau juga menyediakan dakwah dalam bentuk nyanyian Jawa. Nyanyian Jawa itu terkenal dengan nama Sinom dan Kinanti, yang di dalamnya terdapat lirik yang berisi kisah agama Islam yang tentunya semakin menarik bagi penonton. Karena itu, Sunan Muria terkenal sebagai sunan yang senang berdakwah.
terdakwa dengan cara ini semakin menyebar hingga lereng Gunung Muria. Kisah Topongeli ini yang dikisahkan Sunan Muria adalah tentang kisah pewayangan yang dilakoni oleh Dewi Ruci, yang merupakan kisah yang sering diceritakan oleh ayahnya. Kisah asli Dewi Ruci dan adalah cerita dari seorang empu Majapahit yang diceritakan kembali melalui pewayangan oleh Sunan Kalijaga. Karena Sang Sunan menceritakan dalam bentuk pewayangan, maka kisah ini menjadi lebih terkenal. Dan Sunan Muria sebagai anaknya melanjutkan untuk menceritakan kisah ini. Kisah Dewa Ruci ini menceritakan tentang perjalanan rohani tokoh Bima Werkudara yang masuk ke samudera luas tanpa batas, dan akhirnya ia Sang Hyang Nawaruci yang memberikan wejangan tentang kebenaran yang hakiki. Dari cerita inilah Sunan Kalijaga dan Sunan Muria menceritakan kembali dengan mengganti nama-namanya disesuaikan dengan nama-nama ajaran Islam. Misalnya nama Werkudara diganti dengan nama Nafhayawaniyah. La Waudadi Samudra Luas diganti dengan Bahrul Wujud. Dengan perubahan-perubahan nama yang lebih Islam ini merupakan kisah Dewa Ruci ini menjadi sangat digemari oleh masyarakat pada waktu itu. Sunan Muria memiliki benda berupa pelanah kuda yang digunakan untuk meminta hujan pada saat terjadinya kekeringan. Ritual meminta hujan ini merupakan tradisi dengan nama goyang cekatak atau memandikan celana kuda. Uniknya, memandikan pelana kuda ini berjalan dari kompleks Masjid Sunan Muria sampai mata air Sendang Rejoso. Pelana kuda ini kemudian dimandikan dengan air Sendang Rejoso. Kemudian airnya dipercikan ke warga dan dilanjutkan doa dan sholat untuk meminta hujan. Air dari tradisi ini ditutup dengan doa keselamatan dan syukuran sambil makan bersama dan menu sayuran, gulai, opor, dan dawet. Sunan Muria memiliki air yang disimuan di dalam gentong tempat air besar. Air yang sudah didoakan oleh beliau memiliki khasiat yang luar biasa. Atas izin Allah, air ini bisa menjadi obat jika diminum. Air gentong ini dipercaya masyarakat memiliki keberkahan untuk mengobati segala penyakit. Air gentong ini juga dapat meningkatkan kecerdasan bagi orang yang meminumnya. Karena itu, hingga saat ini air gentong tersebut masih digunakan untuk peziarah yang datang.
Sunan Muria juga berguru kepada Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang bersama dengan Sunan Kudus dan Adipati Petak Warak serta keduanya bersaudara Kopo dan Gentiri. Maling Kopo adalah istilah yang diberikan kepada Kopo yang telah menculik istri Sunan Muria, yaitu Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri dari Sunan Ngerang. Hal ini diketahui ketika Dewi Roroyono diculik oleh salah satu adik seperguruannya, kemudian menyerang dan menggunakan aji pamungkas menuju Sunan Muria. Sunan Muria kemudian menjadikan serangan beserta aji pamungkas tersebut berbalik dan menyerang adik seperguruannya tersebut sehingga menyebabkan meninggal dunia. Hal ini yang dikatakan senjata makan tuan, niat jelek yang akan memberikan dampak buruk bagi pelakunya. Dan istilah maling kopo hingga saat ini masih terkenal. Maling kopo adalah istilah kepada seseorang laki-laki yang menculik seorang wanita untuk dijadikan istrinya. Benda peninggalan Sunan Muria. Sunan Muria merupakan salah satu tokoh agama Islam yang memiliki kekuatan dan kesaktian. Beberapa benda peninggalannya dipercaya memiliki kekuatan atau sisi keramat. Masyarakat merawat benda-benda peninggalan Sunan Muria dengan sakral. Satu, Parijoto. Parijoto merupakan dua buah yang berdiri dari madu lebah atau analjanjintan hitam atau wabatu sauda. Kedua buah ini baik dikonsumsi untuk ibu hamil karena memiliki kandungan gizi yang baik untuk memperkuat kehamilan. Parijoto memang dibesarkan di sekitar rumah Sunan Muria. Namun kini kedua buah ini dapat ditemukan di berbagai wilayah. Terlebih saat ini banyak perusahaan yang telah mengembangkan dua jenis buah ini dalam bentuk kemasan obat yang mudah untuk dikonsumsi. Dua, ada pakis haji. Pakis haji merupakan salah satu jenis tumbuhan yang nama sikas yang digunakan sebagai tanaman pengusir hama pada tanaman padi. Sampai saat ini pakis haji digunakan oleh sebagai besar masyarakat terutama di Gunung Muria. 3, bulusan dan kayu adem ati. Ketika Sunan Muria masih hidup, terdapat seekor kura-kura kecil yang dipercaya merupakan jelmaan manusia. Pada masa tersebut juga terdapat pohon dengan nama kayu adem ati yang juga dipercaya memiliki kekuatan sehingga menjadi tanaman keramat. Yang keempat, ada pohon jati keramat masin.
Pohon jati telah hidup selama ratusan tahun sejak Sunan Muria tumbuh hingga tiada. Saat ini tidak ada satu orang pun yang berani menebang pohon jati ini karena telah dipercaya memiliki kekuatan yang dapat terdampak pada orang yang memotongnya. Masyarakat sekitar percaya bahwa pohon ini memiliki penunggu yang memiliki kekuatan besar untuk menunggu pohon tersebut, sehingga memiliki kekuatan untuk mencelakai orang yang berusaha menebangnya. Jadi itu kisah Sunan Muria ya, yang berada di Solo atau berada di Gunung Muria. Dan apabila ada kata-kata yang salah, tempat lokasi yang salah atau yang kurang pas, saya meminta maaf. Dan apabila ada pengalaman yang lebih luas, bisa taruhkan di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel saya biar lebih berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.